When the mountains fall and the sea turns to wrath, but my word stands firm. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini adalah hari Minggu ketiga dari bulan Juni. Biasanya diperingati sebagai Hari Bapak. Kita patut memberi apresiasi kepada bapak-bapak dan mendoakan agar mereka terus menjadi pemimpin dan teladan dalam rumah tangga. Bersyukur Allah kita Maha Hadir. Ia bersama dengan kita di mana saja kita berada. Tuhan memelihara dan masih memberi nafas hidup kepada kita. Patutlah kita bersyukur, menyembah, dan memuji Dia. Mari kita bersaat teduh, menyiapkan hati kita beribadah. Itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Allah adalah pencipta yang maha kuasa, penebus kita yang agung. Mari kita memuliakan Dia. Pencipta Maha Kuasa, puji Tuhan, Dia penebus yang beri sentosa. Mari kita menghampiri tatanya, memuji, memuliakan. Sepanjang umurmu, mari puji umat yang dikasihi. Dia kawanmu penuh kasih. Mari kita berdoa. Allah yang penuh rahmat, kami bersyukur kepadamu. Meskipun kami orang-orang yang berdosa, najis dan tidak layak, namun Engkau tidak membuang kami. Engkau menyediakan keselamatan dalam Yesus Kristus agar kami dapat terbebas dari dosa, berdamai dengan Allah, bahkan boleh senantiasa bersekutu dengan Engkau. Selama di dunia yang penuh pergumulan ini, kami tahu Tuhan sering melatih kami melalui hal yang suka maupun duka, supaya kami semakin bertambah maju. Kami berterima kasih atas kekuatan yang Engkau berikan kepada kami untuk melewati pergumulan demi pergumulan. Ajar kami semakin beriman dan bersandar kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 7 ayat 8 mengatakan, akhir suatu lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saudara, dosa menjadi penghalang manusia berkomunikasi dengan Allah. Namun Yesus Kristus telah membuka tabir penghalang. Ia adalah jalan yang menghantar kita datang kepada Allah. Mari kita menyanyikan, oh Tuhanku, sucikan hatiku. Oh Tuhanku,
Mari setiap orang memeriksa diri kita masing-masing dan mengaku jika telah berdosa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau mengutus Roh Kudus menyertai, menghibur, dan mengajari kami tentang firman-Mu. Pada saat kami menyimpang dari kebenaran, Roh Kudus pun menegur kami. Ampunilah Tuhan, rencana kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, pikiran kami yang negatif dan jahat terhadap sesama kami, perkataan kami yang congkak dan menyakitkan hati Tuhan dan orang lain, bahkan perbuatan kami yang merugikan sesama dan mempermalukan nama Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni dan menyucikan kami. Mampukan kami hidup menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Mazmur 30 ayat 6 mengatakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kita menyanyikan Tuhan yang berkenan menghapus dosa kita. Kita akan membaca firman Tuhan secara bertanggapan yang terambil dari Kolose 1 ayat 1 hingga 12. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kamu kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun
dan sabar. Sama-sama. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara, apa yang membuat kita tangguh menghadapi kesusahan? Yaitu ingat nama Yesus. Mari kita menyanyikan. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama yang menghiburkanmu kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup remaja. Bersatu
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Robert, mari kita menyanyikan sekali lagi, ingat akan nama Yesus. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan, ku beroleh penghiburan dan hatiku bergamar. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi kami dan terus memelihara kami di dalam segala keadaan. Dan saat ini dalam ibadah ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, berikanlah hikmat pengertian bagi kami sekalian untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Urapi dan kuduskanlah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dan kiranya nama Tuhan saja dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan membaca satu bagian dari Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan isi surat dari Rasul Paulus di dalam kitab Kolose 1 seperti kita membaca dalam bacaan bertanggapan tadi, kita melihat Paulus mengungkapkan sukacitanya sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba Tuhan, melihat kondisi daripada jemaat di Kolose yang mengalami pertumbuhan iman dan kasih. Itulah yang digambarkannya dan itulah yang didengarkannya dari Epafras yang memberikan berita itu kepadanya. Jadi boleh kita katakan bahwa jemaat di Kolose adalah satu jemaat yang sehat, yang bisa dicontoh oleh gereja-gereja, bagaimana mereka mengalami pertumbuhan iman dan bagaimana mereka juga mempraktekkan iman itu di dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam kehidupan berjemaat, mereka bisa saling mengasihi satu sama lain. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan ketika Rasul Paulus, Timotius, dan rekan-rekan yang lain, saat itu Paulus sedang berada di dalam penjara, namun hatinya bersukacita mendengar kabar mengenai pertumbuhan iman jemaat di Kolose. Dari bacaan yang sudah saya bacakan tadi, Kolose 1 ayat 9 sampai 12, Rasul Paulus mengatakan beberapa poin. Pertama, mereka tidak berhenti-henti berdoa bagi jemaat di Kolose agar mereka menerima hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dari sini kita melihat bahwa jemaat
sesudah mengalami iman, sesudah mempraktekkan firman Tuhan, maka perlu hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Yang kedua, agar hidup mereka layak di hadapan Tuhan serta berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Yang ketiga, Paulus meminta dan berdoa agar jemaat itu bertumbuh, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi ada proses yang terus-menerus terjadi dalam pertumbuhan iman orang Kristen yang harus kita miliki, yang didoakan oleh Rasul Paulus agar terjadi di dalam kehidupan jemaat di Kolose. Memberi buah, menghasilkan buah dari segala yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka dan di dalam pelayanan atau komunitas jemaat yang mereka sedang jalani pada saat itu, termasuk juga agar mereka mengerti dan mengenal Allah dengan benar, sehingga mereka juga berkenan kepada Allah dan layak di hadapan Tuhan. Yang keempat yang menjadi poin daripada renungan atau khotbah kita pada pagi hari ini yang kita pikirkan adalah tindakan iman dan kesabaran di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Menjalani iman Kristen bukanlah sesuatu yang mudah. Kadang kita mendengar khotbah-khotbah di gereja atau khotbah-khotbah yang ditayangkan di YouTube. Banyak pengkhotbah yang mengatakan bahwa serahkan saja kepada Tuhan, semua akan beres. Seolah-olah pergumulan itu akan selesai dengan instan. Seolah-olah permasalahan hidup itu bisa dihindari begitu saja, dan seolah-olah semua permasalahan itu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi, dan kalau kita mengandalkan Tuhan semua akan beres begitu saja. Apakah demikian kehidupan Kristen atau perjalanan iman orang Kristen? Tentunya tidak. Justru perjalanan iman orang Kristen itu mengalami banyak sekali tantangan, mengalami banyak sekali kesulitan, mengalami banyak sekali rintangan. Tetapi ketika ada kesulitan, rintangan, masalah, dan pergumulan, disitulah kita dituntut untuk mengandalkan iman kita. Disitulah kita dituntut untuk mengandalkan kekuatan yang disediakan Allah bagi kita, agar di dalam proses pergumulan itu, di dalam proses perjalanan iman kita, kita mengalami pertumbuhan. Kita mengalami relasi yang semakin intim dengan Allah. Kita mengalami relasi yang semakin indah dengan Allah. Jadi itu yang didoakan oleh Paulus, agar jemaat di Kolose juga dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan dengan sabar. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, semua orang Kristen dimanapun, dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang berat sekalipun, mempunyai sumber kekuatan, sumber penghiburan yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah kurang untuk diberikan kepada kita oleh Allah sendiri. Kekuatan kuasa kemuliaan Allah, kekuatan Allah yang tidak terbatas, kemuliaan Allah yang begitu agung dan kekal. Allah menyediakan pertolongan, Allah menyediakan penghiburan bagi semua orang Kristen dalam segala keadaan untuk menanggung segala sesuatu. Entah permasalahan itu kecil atau permasalahan itu begitu berat atau begitu sulit, dikatakan kita sanggup menanggungnya di dalam Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, dengan tekun dan dengan sabar. Tidak mudah menjadi orang yang tekun dan tidak mudah juga menjadi orang yang sabar. Tekun dan sabar itu memiliki makna bahwa kita tetap menjalani
sesuatu secara konsisten dan terus-menerus. Dan faktor kesabaran diperlukan karena memakan waktu yang cukup panjang. Ada masa-masa tertentu yang kita harus jalani, yang kita harus alami. Ada masa-masa tertentu di mana kita harus setia menantikan pertolongan Tuhan, dan juga dengan rela menanggung segala sesuatu kesulitan yang kita hadapi, dan di saat yang bersamaan kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Ada masa di mana kita harus bergumul, tetapi bukan masa yang sia-sia, tetapi masa yang betul-betul bermakna bersama dengan Allah, dihadapi dan dijalani semuanya itu. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara membuka Yakobus 5 ayat 7. Di sana dituliskan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bersabarlah, kata Rasul Yakobus, sampai kedatangan Tuhan. Lalu dia menggambarkan mengenai petani. Petani itu melakukan banyak hal. Dia menyiapkan tanahnya terlebih dahulu. Ya, sekarang ada teknik yang begitu luar biasa. Dalam beberapa bulan saja hasil pertanian padi itu dapat dipanen dengan lebih cepat karena persiapan dan teknologi yang bagus. Tanah sudah dipersiapkan sedemikian rupa, benih unggul dipersiapkan sedemikian rupa, menanam, menyiram sampai menunggu panen. Dan dikatakan seorang petani itu sabar. Ada musim hujan, ada musim gugur, dan ada musim semi. Musim demi musim itu bisa menjadi tantangan tertentu. Dan itu bisa menggambarkan ada masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan. Itu bisa datang dalam masa-masa kita menghadapi pergumulan. Banyak orang tergoda atau kita sendiri tergoda untuk melakukan jalan pintas, memilih jalan yang salah ketika kita terjepit. Maka dikatakan bersabarlah. Situasi sulit bisa menekan kita, tetapi kita harus memilih jalan yang benar. Maka Rasul Yakobus berkata, bersabarlah. Banyak sekali orang Kristen bertanya, sampai kapan kita harus bersabar? Sabar itu ada batasnya. Maka Rasul Yakobus mengatakan, sabarlah sampai kedatangan Tuhan. Lama sekali ya. Udah 2000 tahun lalu surat ini dituliskan. Sabar sampai kedatangan Tuhan. Nah, sampai kapan kita bisa menantikan atau akan menantikan kedatangan Tuhan? Tidak ada yang tahu. Tetapi bersabar itu sampai Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita, sampai kita mengalami, melewati pergumulan yang kita sedang hadapi bersama dengan Tuhan, sampai kita menuai, ya, memanen hasil pergumulan iman kita. Bersabar sampai kedatangan Tuhan, bersabar sampai kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami maksud-maksud Tuhan di dalam pergumulan hidup kita. Ayat 8 Yakobus 5, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi kita bukan hanya sekedar bersabar. Bersabar plus meneguhkan hati. Sebab pikiran kita bisa terganggu oleh berbagai kesulitan. Pikiran kita bisa menjadi hilang fokusnya kepada pengharapan yang diberikan Allah, karena masalah begitu rumit dan menjengkelkan, membuat hati kita susah, membuat kita takut, membuat kita cemas. Maka dikatakan sabar dan teguhkan hati. Itu yang dilakukan oleh Daud ketika serangan begitu besar dari pihak musuh yaitu Filistin, dan dia sendiri sedang terjepit
oleh tekanan daripada rakyat Israel, maka Daud dikatakan dalam kitab Samuel, dia meneguhkan hatinya dan berdoa kepada Tuhan. Bersabar itu artinya kita menerima dengan rela dan taat kepada Allah, plus teguhkan hati kita. Meneguhkan hati karena Allah pasti menolong. Allah pasti menyertai kita. Allah tidak pernah membiarkan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan dikatakan, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Nah saudara, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini bisa terjadi di rumah kita, dalam pergumulan pribadi kita, atau ketika kita berjemaat di dalam komunitas gereja. Ada masalah, bisa-bisa kita bersungut-sungut, bisa-bisa kita menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, sehingga kondisi menjadi tidak baik. Atau kita bersungut-sungut tentang masalah hidup kita, atau orang-orang di dekat kita. Maka dikatakan jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Sebab itu tidak menyelesaikan masalah, itu tidak membangun iman, tidak membangun komunitas. Maka dikatakan juga karena hakim telah berdiri di ambang pintu. Allah selalu berdiri di antara kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, Allah melihat. Allah menjadi hakim di tengah-tengah kita. Jangan merasa bebas berkata sembrono, jangan merasa bebas mengucapkan kata-kata gosip, jangan merasa diri bebas mengatakan apa saja semau kita. Allah berdiri di tengah-tengah kita sekalian, dan dia dikatakan hakim yang berdiri di ambang pintu supaya kamu jangan dihukum. Allah menilai semua kata-kata, sikap dan pemikiran kita. Pilihlah sikap yang baik, bersabarlah di dalam Tuhan, di dalam berkomunitas, dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pada ayat 10 dari Yakobus 5 sampai 11 demikian, saudara-saudaraku, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kadang kita ingin melihat keberhasilan orang lain. Kita ingin melihat bagaimana orang-orang tertentu berhasil dalam bisnisnya, dalam kehidupan keluarganya. Dan Rasul Yakobus menginginkan agar kita melihat, mencontoh keberhasilan daripada rasul atau nabi-nabi dalam perjanjian lama ketika mereka menghadapi kesulitan yang begitu berat. Ketika mereka tidak mau didengarkan oleh umat Israel. Ketika mereka bahkan dibunuh sebagai imam Tuhan. Atau dilecehkan, dihina dan sebagainya. Menghadapi tantangan yang begitu berat, tetapi mereka sanggup menghadapinya di dalam Tuhan. Dan mereka fokus kepada pertolongan Tuhan. Turutilah penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Lalu di ayat 11 Rasul Yakobus mengatakan, lihat Ayub ya telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Nah saudara, ketika Rasul Yakobus mengatakan para nabi, penderitaan para nabi untuk kita contoh, lalu Rasul Yakobus menunjuk kepada satu pribadi yang bernama Ayub. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Ayub adalah satu pribadi yang menjadi contoh yang sempurna dan baik bagaimana menjalani kehidupan iman atau perjalanan iman dengan kesabaran dan ketekunan iman. Saya ulangi ayat 11. Sesungguhnya kamu menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Pengalaman perjalanan Ayub inilah yang perlu kita lihat. Bagaimana dia dikatakan tekun,
Dia dianggap saleh dan takut. Dalam pengamatan Allah sendiri, bayangkan Allah sendiri yang mengatakan ia adalah satu pribadi yang saleh dan takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Lalu dia mengalami satu tragedi yang berat sekali di dalam hidupnya. Tiba-tiba saja 10 anaknya mati. Tiba-tiba saja semua usahanya hancur, lumpuh, lantas seketika. Bahkan dikatakan istrinya pun menggugat iman Ayub kepada Allah. Namun Ayub sabar. Ayub bertekun dalam iman. Dan Alkitab berkata, dalam semua peristiwa itu, dalam semua kesulitan itu, Ayub tidak berdoa, tidak berdosa dengan kata-katanya. Mengapa harus diikut dengan kata-kata? Sebab segala sesuatu yang kita lakukan dimulai dengan kata-kata. Maka tadi Rasul Paulus juga menasehatkan kepada jemaat di Kolose, jangan kamu saling mempersalahkan satu sama lain. Nah saudara, Ayub begitu sempurna untuk kita lihat, untuk kita contoh. Salah satu contoh lain yang terbaik adalah Abraham. Abraham taat ketika dipanggil keluar dari lingkungannya, dari tempat tinggalnya, dari keluarganya, lalu Allah meminta dia pergi ke Kanaan. Dan dia taat. Bahkan Abraham juga ketika harus menunggu waktu yang begitu lama untuk mendapatkan seorang anak. Dan begitu dia memperoleh Ishak sebagai satu-satunya putranya yang sudah lama sekali dinanti-nantikan, ketika Tuhan meminta dia untuk mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran, apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia pun taat, dia pun rela, walaupun sudah menunggu begitu lama, walaupun itu adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya saat itu tentunya. Dia begitu bahagia tentunya dengan Sarah istrinya mendapatkan seorang putra. Tetapi ketika Allah memintanya lagi untuk dikorbankan, bahkan sebagai korban bakaran, Abraham pun tidak segan-segan untuk melakukannya. Karena dia tahu apa yang diminta Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itulah yang terbaik. Nah, saudara-saudara, apakah saudara rela memberikan yang terbaik, yang terindah dalam hidup saudara ketika Allah memintanya kepada saudara? Pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu dan saudara alami saat ini yang membuat Bapak Ibu saudara mengalami ketakutan atau kebimbangan atau kegelisahan? Dan mungkin Bapak Ibu dan saudara saat ini sedang bergumul mengambil satu keputusan atau ingin memutuskan satu tindakan, namun mungkin apa yang sedang diputuskan itu adalah jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketahuilah bahwa Allah menyediakan pertolongan sebagaimana dinasehatkan oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Kolose. Mereka sudah menerima karunia iman, iman yang bertumbuh dan bertumbuh juga di dalam kasih. Kasih itu adalah perbuatan, action, bukan sekedar konsep dan perasaan. Dan Paulus melihat orang-orang di Kolose ini mengasihi orang-orang kudus, bahkan mungkin juga mengasihi pelayanan-pelayanan yang sedang dikerjakan Rasul Paulus. Ketahuilah bahwa pengharapan kita begitu besar, pertolongan kita begitu besar, dan Rasul Paulus berkata, segala kekuatan, kuasa Allah dan kemuliaan Allah itu bisa diandalkan agar kita sanggup menanggung segala sesuatu dengan baik, dengan benar. Adakah suatu rintangan antara Anda dengan Allah atau dengan firman Tuhan? Adakah satu rintangan di dalam pikiran Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ketika saat ini sedang mengalami pergumulan yang sulit untuk mengambil keputusan?
Nah, saudara-saudara, ingatlah apa yang kita renungkan pagi hari ini. Kita mempunyai Allah yang begitu baik. Kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kita mempunyai Allah dengan segala kemuliaan dan kasih-Nya untuk menolong kita. Yang Allah minta adalah kita bersabar. Yang Allah minta adalah kita tekun. Yang Allah minta adalah kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan juga mempraktekkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mengandalkan kekuatan Allah yang sudah Allah siapkan. Jangan gegabah, tetap sabar dalam segala situasi, dan tetap sabar di dalam segala keadaan. Teguhkan hati, teguhkan iman. Kiranya Allah menolong saudara-saudara, menolong kita semua melewati pergumulan-pergumulan sulit, dan kita tekun sampai masa kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kedatangan Tuhan kapan, tetapi masa-masa di mana kita harus bergumul adalah masa-masa juga yang bisa kita gunakan untuk mengalami pertumbuhan iman, mengalami keintiman dengan Tuhan, mengalami buah-buah kemenangan iman. Kiranya Tuhan menolong kita semua dan kita bertumbuh di dalam pergumulan kita. Kita bertindak dengan iman yang benar dan hidup kita berkenan dan memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Karena sesungguhnya ketika kami berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit dan berat, walau kami akan mengalami situasi yang berat, tapi kami juga memiliki Allah dengan segala kuasa, kekuatan, dan kemuliaan Tuhan untuk menolong kami, untuk menyertai kami, untuk melepaskan kami dari berbagai kesulitan-kesulitan atau memampukan kami menghadapinya dalam kekuatan iman. Agar kami tidak gegabah, agar kami tidak bertindak sembrono, namun kami mengandalkan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dan agar kami mempraktekkan tindakan-tindakan iman yang benar, mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana dan benar. Kiranya Tuhan, Engkau menyatakan pertolongan-pertolongan yang ajaib itu dalam kehidupan umat-Mu. Apapun yang saat ini sedang menjadi pergumulan umat-Mu, kiranya tiap-tiap orang boleh mengandalkan kekuatan, anugerah Tuhan, dan boleh melihat kemenangan iman melalui setiap pergumulan itu, dan umat-Mu pun boleh mengalami pertumbuhan-pertumbuhan iman. Dengarkan doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, keselamatan yang tak terbeli dengan uang telah Tuhan berikan kepada kita. Berkat jasmani dan rohani juga kita nikmati tiap-tiap hari. Mari sekarang kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan, sambil kita menyanyikan Ku bersyukur, Ia tebusku. Ku bersyukur, Ia tebusku. Ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur, Ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya. Damai di hatiku. Ku bersyukur, Ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, Ya beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu serta
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan berbagai cara, melalui keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk. Semuanya untuk kebaikan kami. Ajar kami memahami kehendak Tuhan, melihat masalah dari sudut pandang Tuhan, dan bekerja sama dengan Engkau. Pakailah uang persembahan yang telah kami kumpulkan untuk meluaskan pekerjaan-Mu di bumi ini, menjadi berkat bagi gereja-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama juga berdoa syafaat. Sementara saya berdoa, Bapak Ibu juga mendoakan bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau terus menyediakan pertolongan demi pertolongan dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa agar kiranya pertolongan Tuhan juga terus dilimpahkan bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Engkau juga yang memberi pimpinan, pertolongan, dan hikmat bagi Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dan juga Wakil Presiden, Bapak Amin Ma'ruf, dan seluruh jajaran menteri, dan seluruh jajaran pemerintahan di pusat hingga daerah-daerah. Tuhan menolong mereka mengerjakan dengan bijaksana, dan memberikan atau melakukan keputusan-keputusan yang terbaik. Dan terutama di masa pandemi COVID-19 ini, di masa penerapan kenormalan baru, kiranya Tuhan menolong pemerintah mengambil keputusan yang paling tepat dan juga memberi bijaksana agar setiap warga Republik Indonesia juga bertindak benar dalam segala keadaan ini, mendukung pemerintah yang ada. Tuhan memberi keamanan, kenyamanan, ketentraman, sejahtera bagi seluruh Indonesia. Tuhan juga yang kiranya menolong agar seluruh bangsa-bangsa pemerintahan di berbagai negara dengan segala kesulitan yang sama menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan memberi kesanggupan dan hikmat untuk mereka memutuskan dan melakukan tindakan-tindakan yang benar. Bahkan Tuhan dalam belas kasihan-Mu, kami memohon Engkau sendiri menghentikan penyebaran virus corona ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati umat-Mu, gereja-gereja di seluruh dunia melakukan ibadah-ibadah online. Tuhan juga memberkati agar umat Tuhan dapat menikmati relasi yang indah dengan Tuhan, tetap merasakan ibadah yang indah. Secara khusus juga untuk jemaat-Mu di GSRI Kebayoran Baru, agar setia beribadah, agar merendahkan diri di hadapan Tuhan, mendekatkan diri kepada Engkau, dan selalu setia berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan baik. Berkati kiranya umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Tuhan juga kiranya memberi kekuatan iman bagi mereka yang mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Kuatkan iman mereka ya Bapa, dan juga jamalah tubuhnya. Berikanlah kesembuhan dan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Simatupang yang mengalami kedukaan karena meninggalnya Bapak Andi Simatupang. Tuhan memberi penghiburan, Tuhan memberi kekuatan dan tuntunan bimbingan di dalam kehidupan mereka selanjutnya. Berkati ya Bapa segala pekerjaan-pekerjaan umat-Mu yang dilakukan dalam masa kenormalan baru ini. Beri hikmat, pengertian, kemampuan untuk mengerjakan yang terbaik dan hidup berkenan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Inilah Tuhan doa kami yang tidak sempurna ini, kiranya Engkau yang menyempurnakannya sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan doksologi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam pengharapan penuh kepada kekuatan kemuliaan Tuhan, dan alami kemenangan-kemenangan iman di dalamnya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati semua. When the mountains fall and the sea turns to wrath, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're to break every chain, our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the